Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Indrianto, di dalam program Mimbar Gemar GEC Peniel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung. Bersyukur karena program Mimbar Gemar ini telah dipakai oleh Allah untuk memberkati banyak orang. Dan melalui program ini pula banyak jiwa-jiwa yang lebih bertumbuh di dalam Tuhan untuk menuju keserupaan seperti Yesus. Dan hari ini, sebagaimana jadwal pembacaan rutin kita, Rabu tanggal 25 November 2020, saya mendapat pesan Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai 19. Tetapi yang menjadi penekanan saya yaitu ayat yang 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Lukas pasal 21 berbicara tentang konteksnya yaitu akhir zaman. Dan perikop di dalam Lukas pasal 7-19 yaitu tentang penderitaan. Permulaan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan satu hal yang asing. Tuhan Yesus tak pernah menjanjikan bahwa jalan kehidupan kita mengiring Tuhan itu enak, aman-aman saja, mulus-mulus saja. Tidak. Tuhan tak berjanji bahwa matahari kan selalu bersinar cerah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalannya selalu mulus, lancar. Tetapi yang Tuhan janjikan, Dia selalu beserta dengan kita. Termasuk di dalam bagian pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan pergumulan. Mengiring Tuhan itu seperti jalan yang sempit. Jalan penuh penderitaan, penuh pergumulan. Harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Dan lebih jelas lagi, bahwa dalam pembacaan kita hari ini, semakin tegas dinyatakan, mengikut Tuhan akan melalui banyak penderitaan. Tapi di balik penderitaan itu Allah memakai penderitaan untuk menampi kita, untuk menguji kita, untuk memurnikan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap kuat, kita tetap berjaga-jaga, tetap tekun, karena Tuhan sudah menyatakan sejak dari mula bahwa mengikut Tuhan memang harus melalui jalan salib, jalan penderitaan. Dan ini semua adalah tanda-tanda di akhir zaman. Kita hidup di masa akhir dari akhir zaman. Begitu dinyatakan bagaimana akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia ini akan disertai tanda-tanda yang begitu luar biasa. Bahwa dinyatakan akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Bahkan akan muncul Mesias palsu yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan tersesat oleh karena semuanya itu. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Tanda-tanda akhir zaman juga dinyatakan oleh Alkitab bahwa akan banyak terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, pemerintahan melawan pemerintahan. Tetapi itu bukan akhir, itu baru awal dari semua yang akan terjadi di akhir zaman. Tidak berhenti sampai di situ juga. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita akan ada bencana, gempa bumi di mana-mana, kelaparan, bahkan juga akan terjadi sakit, penyakit.
Dan tanda-tanda itu semakin tergenapi di dalam kehidupan kita di masa-masa ini. Salah satunya dengan pandemi COVID-19. Ini juga merupakan tanda-tanda zaman akhir, dari akhir zaman. Sudah di penghujung. Sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang dan akhir dari dunia ini. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya harus waspada, harus berjaga-jaga, harus tetap setia, harus tetap tekun. Bahkan di dalam ayat 19 tadi dinyatakan, yaitu betapa pentingnya untuk kita tetap bertahan sampai akhir. Bahkan menang, karena kita akan memperoleh hidup. Karena kita akan diselamatkan. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh penderitaan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh pergumulan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan, bahkan aniaya, kita tetap harus bertahan sampai akhir. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada jalan lain lagi. Kecuali Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, harus tetap bertahan sampai akhir. Tapi kabar sukacitanya kita tidak pernah dibiarkan sendiri dalam menghadapi semua penderitaan, pergumulan, aniaya. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat kedua juga di sana firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah selalu akan Dia. Akan siapa? Akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan sejak awal tentang jalan penderitaan, jalan salib. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Dia, menjadi murid-muridnya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak kecewa, mereka yang tidak undur dan menolak Tuhan. Tetapi sebaliknya, berbahagia mereka yang bertahan sampai akhir. Karena sebagaimana dinyatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa janji Tuhan bagi pribadi-pribadi yang tetap bertahan sampai akhir. Di dalam kehidupannya, dalam iman pengiringannya kepada Yesus, tetap bertahan sampai akhir. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 bagian B. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Tuhan menjanjikan bagi pribadi-pribadi pemenang, bagi pribadi-pribadi yang bertahan sampai akhir, bagi pribadi-pribadi yang tetap setia mengiring Tuhan, yang tetap tekun, yang tetap taat, yang tetap mempertahankan iman dan percayanya di tengah-tengah penampian hidup ini. Dinyatakan mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Juga dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-11 ada 7 pernyataan. Berbahagialah mereka yang menang. Yang kedua, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya. Bukan hanya diberi makan dari pohon kehidupan, yang kedua, bahwa kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-17, Wahyu pasal 2. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya
akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yang kelima, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang keenam, dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Yang ketujuh, dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Ada reward, ada penghargaan yang luar biasa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang tetap bertahan sampai akhir di tengah-tengah penderitaan hidup ini, di tengah-tengah aniaya, tantangan, pergumulan, tetap tekun, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya akan memperoleh hadiah, akan memperoleh reward, akan memperoleh penghargaan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah, tetaplah setia, tetaplah tekun, sebab persekutuanmu di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 dia berkata, aku telah bertanding dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepadaku. Tapi bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah merasa letih, lesu, dan kita merasa kita tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi. Ingat, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, saya menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk tetap bertahan sampai akhir. Sebab ada upah yang begitu luar biasa, ada hadiah yang begitu luar biasa, ada reward yang begitu luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada pribadi-pribadi pemenang di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap waspada dan berjaga-jaga di akhir zaman ini. Kami hidup dan ada di penghujung akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah aniaya, kesulitan, tantangan hidup, kami akan tetap bertahan. Oleh karena pertolongan dan kasih karunia-Mu, kami akan tetap setia, kami akan tetap tekun, kami akan tetap mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Sebab kami tahu
Ketika kami bertahan sampai akhir, di sanalah kami akan peroleh hidup. Kami akan bertahan sampai akhir, di sanalah kami akan mendapatkan makan dari buah kehidupan. Kami akan diberi nama yang spesial. Kami akan memakai jubah putih. Kami akan memerintah bersama-sama dengan Kristus Yesus, Tuhan kami. Itu Tuhan, biar kebenaran ini menguatkan kami, memberikan semangat, pengharapan, gairah, dan dorongan untuk kami semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, semakin setia, tidak undur, tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi dengan penuh sukacita kami mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami rindu sebagaimana Rasul Paulus mampu bertanding dengan baik, mampu memelihara iman, mampu mencapai garis akhir. Dan Rasul Paulus boleh menyatakan dan mengikrar dirinya sebagai pemenang di dalam Tuhan. Kami rindu satu kali waktu kami boleh mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman dan mencapai garis akhir. Dengan pertolongan Roh Kudus dan oleh karena kasih karunia-Mu, kami semua dimampukan. Terlebih di tengah-tengah pergumulan, tantangan, kesulitan hari-hari ini karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ekonomi yang begitu sulit, kehidupan yang begitu sulit. Tapi kami tahu ini semua adalah ujian iman. Ini semua adalah penampian. Kami tidak akan gugur di dalam proses ujian dan penampian ini. Bahkan kami akan semakin hidup bergantung, bersandar kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu. Bahkan perlindungan, penyertaan-Mu sempurna atas umat-Mu dalam setiap aktivitas kegiatan hari ini. Disertai, diberkati, bahkan ditolong oleh Tuhan. Buat berhasil dalam segala pekerjaan, bisnis, usaha, segenap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bergemar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.